Oke, jumpa lagi di channel UPX ID. Kali ini saya akan memberikan tutorial dan juga update tentang server KasaOS saya ya. Kebetulan server ini sudah berjalan cukup lama, jadi teman-teman yang nonton di channel saya sudah tidak asing lagi dengan KasaOS ya. Nah, kali ini untuk tutorialnya mungkin lebih ke optimasi server. Mungkin nanti atau besok akan saya update part 2 tentang bagaimana cara membuat server dari nol ya. Di sini di channel saya terakhir itu kalau nggak salah sekitar seminggu yang lalu lebih ya. Ini sudah tanggal 31 Mei, ini tanggal 6 sekarang Juni. Saya buat bikin home lab dari nol ya, cuma modal mini PC. Nanti saya akan update untuk part 2 nya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah komentar di channel ini dan juga request untuk video kedepannya. Nah, di sini sudah saya list untuk teman-teman yang request komen YouTube yang mungkin bisa saya berikan, dan juga saya akan buatkan tutorialnya ya. Seperti itu. Yang sudah saya centang ini berarti sudah, kemudian untuk yang belum sebelum saya centang ya, seperti itu. Nah, masuk ke videonya. Untuk optimasi di KasaOS, jika teman-teman menggunakan STB ataupun Raspberry Pi, terutama ya Raspberry Pi mini PC, kalau saya bilangnya Raspi. Nah, Raspberry Pi ini kebetulan untuk spesifikasinya itu bukan lebih rendah sih untuk yang seri yang Raspberry Pi 5 ke atas. Terutama teman-teman jika menggunakan Raspi versi yang Zero atau yang Raspi 4. Nah, di sini ada juga teman kita yang request untuk menggunakan Office ya. Nah, Office 3 ini Raspberry Pi yang kecil ya. Jadi jika teman-teman menggunakan Raspberry Pi ini, maka untuk resource yang teman-teman punya di server teman-teman itu akan sangat kecil ya. Ini menggunakan Orange Pi03 ya. Jadi jika teman-teman mini PC atau servernya spesifikasinya kecil seperti ini, maka untuk optimasi untuk mini PC ini atau untuk Raspberry Pi ini sangat-sangat berguna ya. Dan juga jika teman-teman menggunakan STB yang sudah menggunakan OpenWRT, maka tutorial ini mungkin akan sangat berguna untuk teman-teman ya. Kenapa saya berikan sekarang? Karena jadi begini. Jika teman-teman punya server atau punya home server lokal seperti saya, hal yang sangat concern di awal yaitu terutama tentang storage. Saya pernah buat video bagaimana cara optimasi di server mini PC yang menggunakan Raspberry Pi. Insya Allah mungkin sudah saya rilis untuk videonya. Jadi dulu ada yang pernah tanya gimana caranya optimasi storage di KasaOS. Saya sudah lupa, kayaknya sudah lama videonya itu. Jadi ada teman kita yang menggunakan Raspberry Pi tidak menggunakan, nah di video ini tidak menggunakan storage eksternal, atau untuk OS-nya itu masih menggunakan SD card ya. Kemudian juga terbatas ya, SD card-nya kalau nggak salah masih di angka 32 GB. Nah, untuk optimasinya cukup simpel. Jika teman-teman di KasaOS seperti ini ada software yang tidak teman-teman gunakan atau ada stuck yang tidak teman-teman gunakan, silahkan hapus. Contoh, saya akan hapus image ini karena tidak saya gunakan. Namun untuk kedepannya mungkin akan saya buatkan tutorial bagaimana cara konfigurasi dan juga setting untuk integrasi image di server kita dengan image di HP Android maupun iPhone ya. Untuk iPhone mungkin saya tidak bisa buatkan video tutorial lengkapnya, namun biasanya untuk tutorialnya akan sangat mirip ya. Ini kita uninstall dulu yang service yang tidak kita pakai, terutama di delete user data ini. Teman-teman jika butuh untuk Docker Compose YAML-nya, teman-teman bisa masuk ke repo saya. Jadi di repo.upx.my.id, teman-teman masuk di user home ini, kemudian di KasaOS. Teman-teman bisa download untuk Docker Compose yang teman-teman butuhkan ya. Contoh di sini sudah ada beberapa seperti Excalidraw, kemudian H5AI atau HTTP Index yang saya gunakan, yang gunakan repo ini. Kemudian ada image tanpa machine learning, kemudian OpenSpeedTest, kemudian PHP HTTPD, ini web server. Nanti akan saya bahas setelah ini, setelah saya buat video tutorial bagaimana cara buat home lab menggunakan mini PC dari nol ya, seperti itu, Trillium dan lain-lain ya.
Teman-teman bisa download di sini saja, kemudian masukkan Docker Compose-nya, teman-teman tinggal buka saja, ini tinggal copy. Jika menggunakan CasaOS, teman-teman tinggal import saja di CasaOS-nya di menu ini, kemudian install customize app, kemudian diimport, kemudian tinggal paste saja di sini ya, seperti itu, tinggal submit. Oke, nanti teman-teman sesuaikan untuk konfigurasi yang teman-teman butuhkan ya, seperti resource dan lain-lain. Nah, kemudian untuk optimasi storage, nah kebetulan pada mini PC saya itu terinstall dua hard disk atau SSD ya. Saya menggunakan SSD, tidak menggunakan hard disk. Karena dengan kebutuhan server rumah saya, jika menggunakan hard disk cukup, aslinya cuma kurang ya. Namun kekurangan SSD ini kebetulan saya masih pakai 250 GB kali 2. Untuk yang storage utama ini menggunakan SSD mSATA, dan untuk yang kedua ini menggunakan USB ya, karena kebetulan mini PC saya tidak ada port SATA di internalnya, jadi harus menggunakan USB ya, seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya seperti biasa, teman-teman masuk di CasaOS-nya. Setelah aplikasi yang tidak teman-teman pakai ini sudah teman-teman uninstall seperti ini, kemudian teman-teman bisa cek di sini ya, berkurang ya, seperti itu. Ini kita uninstall dulu, delete user data dan config. Nah, setelah dihapus, nah terkadang untuk storage ini masih penuh ya, atau masih banyak ya. Biasanya jika menggunakan storage seperti saya mSATA yang sebelumnya itu masih 16 GB, storage-nya itu cukup penuh ya, padahal yang diinstal teman-teman di sini masih sedikit ya, seperti ini hanya beberapa, ini ada 9, 10 sama Honeygain saya ya. Nah, di sini teman-teman tinggal install saja Portainer namanya. Jadi untuk optimasinya kita menggunakan Portainer. Nah, ini teman-teman bisa pilih saja mau dari Big Bear, mau dari yang Portainer Agent boleh, mau dari Utilities atau Cluster boleh. Namun saya lebih prefer menggunakan Portainer dari Big Bear karena untuk repository dan juga GitHub-nya itu sering update ya. Nah, teman-teman jika sudah install, teman-teman tinggal cek saja konfigurasi saya, nanti akan saya letakkan di repo saya ya. Untuk Portainernya di sini kayaknya sudah ada, saya belum ya, belum saya ekspornya. Ini dia untuk konfigurasi dari Portainer saya, teman-teman bisa cek dan juga update download di repo saya. Kemudian teman-teman tinggal klik saja Portainer. Nah, di sini teman-teman jika ada kredensial untuk login, teman-teman tinggal login saya saja. Saya sudah login. Nah, di sini ada namanya environment ya, atau server Docker container yang berjalan di CasaOS di mini PC teman-teman. Di sini ada 8 stack, ada 9 kontainer, 8 up, 1 shutdown atau di shutdown ya, dimatikan. Nah, kemudian di sini ada beberapa yang memang di relax. Nah, di sini ada 9 kontainer dan 8 stack, namun ada 11 image. Teman-teman tinggal klik saja. Nah, di sini ada 10 image, di sini ukurannya 3,8 GB ya. Jadi teman-teman jika cek di kontainer ini merupakan kontainer yang telah berjalan di CasaOS maupun di Docker kita ya. Ini dia, ada healthy, ada running dan lain-lain. Kemudian untuk image ini merupakan image yang kita pull dari Docker Hub ya. Docker Hub ini hub. Nah, ini image yang kita pull kemudian kita instalkan ke sistem kita. Nah, untuk optimasi atau mengurangi beban storage, teman-teman tinggal hapus saja. Di sini ada keterangan unused. Unused ini berarti tidak digunakan. Nah, contoh di sini ada AA panel .2 lib ya. Nah, di sini AA panel ini sebelumnya saya juga sudah coba-coba install, namun ada beberapa konfigurasi yang missing, jadi saya tidak buatkan videonya. Mungkin kedepannya akan saya update lagi ya. Ini teman-teman tinggal hapus saja. Nanti di sini 34,31 GB. Ini kita centang saja yang tidak dipakai. Kita tampilkan dulu semuanya. Apakah sudah semuanya? Ini sudah semuanya. Jadi teman-teman tinggal remove saja ya. Remove image. Nah, jadi teman-teman jika sudah remove maka ini akan berkurang ya storage-nya. Tadi 34, nah sekarang jadi 33,8 GB. Nah, untuk optimasinya di storage teman-teman tinggal cek saja di image. Nanti terkadang jika teman-teman ngepull beberapa kali atau tarik
image dari Docker Hub beberapa kali, biasanya akan numpuk ya di image ini. Kebetulan saya sudah hampir beberapa minggu terakhir itu tidak cek di Portainer. Ternyata di Portainer ini, di image ini sudah banyak. Kemarin lusa kalau nggak salah, di hari Selasa atau hari Senin itu saya sudah bersihkan beberapa, namun saya testing lagi untuk instalasi beberapa Docker untuk sistem saya ya, atau di server saya ini. Jadi setelah teman-teman cek di sini ternyata sudah clean, kemudian kita cek saja di network. Untuk network ini teman-teman jangan diutak-utak ya jika tidak ada yang unused atau tidak digunakan, karena ini kebetulan ada beberapa yang memang sudah bawaan dari stack atau kontainer dari CasaOS atau instalasi seperti CaliDraw, file browser, dan Trillium kita ya, seperti itu. Kemudian teman-teman cek juga di volume. Untuk volume ini biasanya terkadang ada beberapa Docker yang butuh volume, jadi dia akan meng-create volume baru ya, seperti itu. Kemudian teman-teman cek saja di kontainer, terkadang ada kontainer yang tidak teman-teman gunakan, silahkan uninstall. Namun jika teman-teman punya kontainer yang legacy seperti saya, seperti Honeygen yang tidak punya dashboard, jika diklik seperti ini tidak ada dashboardnya seperti ini, maka teman-teman cukup biarkan saja ini, jangan diklik, karena nanti kalau diklik ini akan rebuild ulang dengan versi CasaOS-nya ya, seperti itu. Jadi jika teman-teman punya legacy app seperti ini, dibiarkan saja ya, seperti itu. Kemudian juga teman-teman cek saja di stack. Terkadang untuk stacknya ini, nah ini ada stack yang namanya your project name, terkadang tidak rename di sistem atau di CasaOS untuk Dockernya seperti itu. Jadi dia akan buat nama dengan your project name. Nah di sini H5AI repo. Nah untuk project ini biasanya teman-teman pull langsung dari Docker Hub seperti ini ya. Contoh semisal saya cari di sini H5AI. Nah di sini banyak ya untuk provide-nya, dari Config, kemudian dari Clue, kemudian dari Awesometick. Ya, jadi jika project-nya ini tidak masuk list atau tidak dimasukkan di list stack, maka dia akan buat stack baru dengan nama your project seperti itu. Untuk optimasinya mungkin seperti itu saja. Jadi teman-teman jangan khawatir jika storage untuk use di CasaOS-nya ini terlalu kecil, maka teman-teman tinggal install Portainer saja, kemudian cek dan juga uninstall aplikasi beberapa yang tidak teman-teman gunakan atau seperti itu. Kemudian jika teman-teman ada Samba share seperti saya, teman-teman tinggal masuk saja di files di CasaOS, teman-teman tinggal cari saja biasanya di app data. Kemudian di sini masih ada net data, kemudian panel. Jika ini tidak dipakai, teman-teman tinggal hapus saja ya, seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal hapus, delete ya. Nanti dia akan juga mengurangi contoh duplikasi. Ini tinggal kita hapus saja karena saya tidak ada duplikasi sudah. Nah ini over. Ini untuk jurnal jadi jangan kayaknya. Kemudian LAM. Ini saya install untuk web server. Kemudian www untuk LAM juga di database. Kemudian di PHP Nuxbuild. Teman-teman jika tidak ingin hapus, teman-teman tinggalkan saja. Namun jika ini penting, teman-teman tinggal biarkan saja. Tapi jika tidak penting atau tidak teman-teman gunakan, tinggal dihapus saja seperti itu. Kemudian di sini juga ada Trillium, ada Cloudflare, image. Nah image ini tidak saya gunakan karena ini tadi saya sudah uninstall. Nah di sini ada beberapa file yang tersisa di image ini, kita cek saja beberapa penggunaan di storage-nya saja. Teman-teman tinggal download saja atau tinggal teman-teman cek saja menggunakan berapa di storage teman-teman, seperti itu. Mungkin seperti itu saja untuk tutorialnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Jadi jangan khawatir untuk optimasi ini, teman-teman cukup install Portainer untuk optimasi servernya seperti itu.